Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kasih tahu temannya yang pakai nama Oppo Reno itu, suruh perbaiki namanya dulu. Kalau bisa masuk, sebelum saya terima. Kita sekarang ke pertemuan kelima, itu terkait soal tema, topik, dan judul. Ini penting dalam penelitian hukum. Kenapa tema, topik, dan judul ini menjadi hal yang penting, karena dia akan menentukan penelitian yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan ini memiliki keterkaitan apa tidak. Kemudian kalau dia kemudian memiliki keterkaitan, maka tema yang diambil itu menjadi satu kesatuan yang urgen atau satu kesatuan yang penting. Dia tidak berdiri sendiri kemudian. Jadi tema itu menentukan semuanya, topik itu menentukan apa batasannya, kemudian judul itu seperti apa. Baik, biar singkat. Nah, penyusunan perencanaan penelitian hukum perlu dijelaskan mengenai metode analisa yang akan diterapkan, misalnya metode kualitatif atau metode kuantitatif. Nah, perencanaan penelitian seringkali disamakan dengan proposal penelitian. Jadi kalau membuat proposal itu harus kita ketahui apa syarat-syaratnya, apa yang menjadi hal penting yang perlu dibahas di dalam sebuah proposal. Nah, yang harus diperhatikan oleh seorang penulis itu harus menjelaskan proposalnya ini punya nilai ilmiah atau tidak, tulisannya punya kajian ilmiah atau tidak. Itu penting kemudian, makanya bagaimana cara menentukan topik, tema, judul, kerangka karangan, bentuk lahiriah, teknik penulisan, itu yang akan menentukan karya tulis itu ilmiah atau tidak. Misalnya topik, contoh topik pada dasarnya suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya juga masih umum serta abstrak. Jadi dia bisa, misalnya kita mau angkat topik soal pernikahan di bawah umur, itu topik masih abstrak dia. Atau mengangkat topik soal tanda tangan elektronik misalnya, nah itu topik. Itu yang dimaksud topik. Topiknya apa? Tanda tangan elektronik. Topiknya soal apa? Administrasi pemerintahan misalnya. Itu topik. Itu sifatnya abstrak, umum. Nah, atau soal perjanjian yang one prestasi misalnya. Nah, itu topik. Jadi one prestasi itu kan masih umum, abstrak itu. Jadi tidak mungkin kita memasukkan hal yang sifatnya abstrak, kemudian menjadi judul. Maka dibutuhkan syarat kemudian. Apa syarat-syaratnya? Makanya hal-hal yang abstrak itu maka kita harus membuatnya menjadi spesifik untuk menjadi sebuah topik dari topik ini ya. Topik yang tadi sifatnya abstrak itu harus kita buat spesifik. Karena topik merupakan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Banyak hal yang dapat dipergunakan dari sumber penentuan topik. Misalnya pengalaman, keluarga, karir, alam sekitar, masalah kemasyarakatan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, cita-cita, dan sebagainya. Itu bisa dijadikan topik. Jadi dia tidak lingkupnya kemudian kecil, tapi dia luas. Yang namanya topik ini. Topik ini bukan lingkungan terkecil. Kalau di keluarga misalnya, kita bicara di keluarga, misalnya topik yang mau kita angkat di keluarga adalah soal waris misalnya. Nah, itu topik. Tapi dia luas kemudian. Waris itu bukan hanya kepada diri kita. Kalau kita anak seorang, misalnya anak tunggal, apakah kita hanya seorang tunggal yang menjadi ahli waris atau tidak? Nah, itu topik kemudian. Karena bicara waris adalah bicara orang-orang yang di atas, di bawah, atau di samping kemudian. Nah, dari macam-macam hal yang dapat dijadikan topik dalam menyusun kerangka, maka kerangka dapat berbentuk kisah narasi biasanya. Jadi narasi ini bicara soal karangan. Seperti apa karangan atau rangkaian peristiwa soal peristiwa-peristiwa yang kita sudah lihat, alami, atau saksikan. Misalnya
peristiwa, contohnya apa ya, soal narasi itu. Kita mau menarasikan soal COVID misalnya. Jadi kita melihat COVID ini adalah topik, tapi menarasikan topik ini menjadi sebuah cerita kronologis, kemudian cerita kronologis kemudian harus dijelaskan peristiwa seperti apa sih COVID ini. Orang sesak napas, orang yang bersentuhan, orang yang tidak social distancing, misalnya tidak memisahkan membagi jarak, itu kemudian itu dianggap sebagai sebuah COVID. Kemudian orang yang diisolasi mandiri itu adalah COVID kemudian. Nah, itu yang kita maksud dari sebuah yang namanya pengamatan atau observasi. Itu yang bisa dikatakan sebagai sebuah topik kemudian. Tapi dia tahapannya masih berbentuk kemudian abstrak, belum kemudian lebih konkret. Nah, kemudian ada prian atau deskripsi. Tadi kisah atau narasi, ada deskripsi. Nah, itu karangan yang melakukan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencintai, melihat, mendengar, mencium, merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Nah, ini deskripsi. Deskripsi misalnya kita membuat cerpen, itu cerpen itu bagian dari deskripsi. Jadi si penulis ini mengajak kita masuk ke dalam ruang yang dia tulis, menceritakan seperti ini loh peristiwanya, seperti ini kejadiannya, kita mendeskripsikan, sama seperti deskripsi kita cerita soal sebuah film misalnya, itu deskripsi. Dia mendeskripsikan sebuah hal yang tadinya abstrak itu menjadi nyata kemudian. Hal yang dia ceritakan, misalnya bisa kiasan ya, seorang nenek-nenek menceritakan tentang tenggelamnya kapal Titanic misalnya. Dia nenek bercerita kepada seorang gadis remaja, dia bercerita awalnya, menarasikan kisah itu. Kisah dia itu seperti ini, tapi kemudian dia deskripsikan kisahnya, seperti ini yang terjadi di kapal itu. Nah, itu deskripsi. Sampai peristiwa terkecil dia jelaskan, itulah deskripsi. Atau kalau dalam bahasa sederhananya adalah kronologis. Ini peristiwanya, tanggal sekian ini, tanggal ini segini. Nah, tadi kita menjelaskan soal apa peristiwa deskripsi yang terjadi saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Nah, kalau narasinya adalah tanggal 18 Agustus adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 45. Tapi sebelum tanggal 18 Agustus itu kita deskripsikan. Ini udah peristiwa yang terjadi di tanggal sebelum tanggal 18 Agustus. Nah, itu deskripsi. Kemudian ada namanya paparan atau eksposisi, yaitu karangan yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca karangan itu. Nah, paparan atau eksposisi ini itu lebih luas lagi. Jadi dia menjelaskan yang tadinya namanya narasi, deskripsi, dengan eksposisinya, dengan kajian hukumnya kemudian. Nah, ini hukumnya kemudian. Ini loh pasal, misalnya tadi kan peristiwa tanggal 16 ini peristiwanya, tanggal 17 ini peristiwanya, tanggal 18 ini peristiwanya. Tanggal 16 itu ada peristiwa Soekarno dijemput oleh pemuda misalnya. Soekarno dijemput oleh pemuda untuk dipaksa memproklamasikan Indonesia merdeka. Nah, di dalam di dalam penjemputan ke Lengas Dengklok itu dibuat naskah proklamasi. Ini bunyi naskahnya. Sampai kemudian disepakati naskah ke peristiwa tanggal 17. Ini naskahnya. Ini yang diketik kemudian. Naskah yang diketik ini, naskah yang ditulis ini. Nah, itu maksudnya namanya eksposisi. Langsung dengan naskah peristiwanya itu, bukan hanya peristiwanya yang dijelaskan, tapi hasilnya. Baru kita bicara kemudian bahan argumentasinya. Argumentasi itu adalah pendapat kita kemudian, pendirian kita atau gagasan orang lain, atau pendapat para ahli. Itu argumentasinya. Jadi itu satu kesatuan, tidak boleh dia terpisah kemudian. Tidak boleh
tanpa narasi, atau tanpa deskripsi, atau tanpa eksposisi. Jadi dia satu kesatuan yang kemudian melahirkan argumentasi. Itu maksudnya. Dipahamin ya? Jadi itu yang dimaksud soal topik yang digunakan untuk menyusun sebuah karangan. Jadi kita harus paham ketika kita mengajukan judul, kita harus paham topik judul kita adalah ini. Kita harus paham kemudian. Bukan hanya sekedar mengajukan judul, tapi tidak paham kemudian alurnya. Banyak kemudian mahasiswa yang tidak paham undang-undang ini tentang apa. Itu tidak dipahami. Dia hanya memahami topiknya ini, kejadiannya seperti ini, tapi dia tidak paham apa masalahnya, apa bunyi peraturan perundang-undangannya. Itu yang terjadi. Makanya ini menjadi satu kesatuan. Jadi pahami narasinya, pahami deskripsinya, pahami eksposisinya, pahami argumentasinya. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada pertanyaan? Belum Lanjut. ada. Ada pertanyaan? Baik, syarat perumusan topik. Topik harus menarik perhatian penulis. Jadi topik yang dibuat itu harus menjadi perhatian penulis. Jadi apa yang harus dibuat penulis itu dia harus menjadi perhatian. Jangan kemudian memilih topik tapi bukan menjadi keinginan kita, keinginan orang lain misalnya, atau keinginan dosen misalnya. Jangan. Dia harus punya keinginan untuk topik tersebut dia yang angkat gitu loh. Bahwa dia akan meneliti ini itu lahir dari keinginannya, bukan lahir dari keinginan orang lain. Kalau itu lahir dari keinginan orang lain, tentu dia tidak akan tertarik kemudian. Makanya topik yang dipilih itu dia harus lahir dari penulis itu sendiri, bukan lahir dari orang lain. Karena sebagai apa ya? Jadi dia dapat menemukan data, informasi, melengkapi karangannya. Makanya dalam penemuan data itu, kalau wawancara itu ada istilahnya namanya ada informan, ada responden. Itu harus dipisahkan. Apa itu responden, apa itu informan. Itu berdiri terpisah. Dia tidak sama. Kalau responden misalnya dia hanya memberikan informasi terkait misalnya contohnya begini. Responden informan. Responden itu lebih misalnya kita mau mengangkat pernikahan di bawah umur. Maka kita membutuhkan responden. Responden kita siapa? Responden kita itu ada KUA, ada pengadilan. Itu responden. Pengadilan siapa? Di pengadilan ada panitra, itu responden. Ada jurusita, itu responden. Tapi kalau informan, orang yang langsung kemudian. Orang yang di bawah umur tersebut, anak-anak laki-laki sekian jumlahnya, perempuan sekian jumlahnya yang menikah di bawah umur. Itu informan, pelakunya langsung. Kalau responden itu hanya memberikan informasi data secara umum. Tapi kalau informan, pelakunya langsung. Nah, terkait soal itu, seorang penulis harus mampu memisahkan yang namanya informan, memisahkan yang namanya responden. Jangan kemudian digabung yang namanya informan maupun responden. Itu beda. Dari wawancara dia akan melihat, oh ini misalnya dia menulis ini informan, padahal itu wawancaranya adalah responden. Ketahuan. Nah, topik harus diketahui oleh penulis. Seorang penulis sebelum memulai menulis seyogyanya sudah mempunyai pengetahuan tentang hal-hal atau prinsip-prinsip dasar dari topik yang dipilih. Jadi dia harus punya, tidak sembarangan kemudian tiba-tiba muncul. Tidak. Tapi dia harus punya pengetahuan kemudian. Dasar apa dia angkat judul tersebut. Bukan tiba-tiba lahir, bukan. Tapi dia lahir dari proses kemudian untuk menemukan atau melengkapi penelitian yang coba dia lakukan. Topik yang dipilih sebaiknya tidak terlalu baru, tidak terlalu teknis, dan tidak terlalu kontroversial. Jadi jangan terlalu baru ya. Misalnya kita mau, kalau Omnibus Law hari ini ya sudah terlalu ini ya, karena sudah lahir PP-nya. Tapi kalau dia terlalu baru, misalnya pada saat dia baru disahkan, itu cukup sulit untuk menemukan, karena
di dalam undang-undang itu pasti ada soal delegasi kewenangan untuk membentuk PP misalnya, itu cukup sulit karena belum dilakukan peristiwanya. Kemudian jangan terlalu teknis diambil, alatnya terlalu teknis jangan sampai ke peraturan desa misalnya, teknis sekali. Kalau mau dilihat secara umum itu, kalau teknis sekali itu cukup sulit, jarang sekali orang kemudian bicara sampai teknis soal desa misalnya, ya karena kemampuan. Kemudian tidak terlalu kontroversial, ya tidak terlalu kontroversial ini jangan kemudian yang masih menjadi perdebatan. Contohnya misalnya hari ini gubernur menerbitkan pergub tentang lobster, itu kontroversial karena pergub yang dia buat itu menjadi norma mati kemudian, norma yang tidak berlaku karena adanya undang-undang yang memperjelas bukan kewenangan provinsi atau kabupaten kota untuk menerbitkan soal pergub terkait dengan lobster misalnya. Itu kontroversial kemudian. Nah, soal topik ada pertanyaan dulu. Sudah ada? Termasuk ke tema. Kenapa tidak boleh terlalu teknis, Pak? Apakah tidak boleh secara detail gitu, Pak? Ataukah karena memang kesulitan nanti kalau gitu? Karena tema ini kan bicara soal ide atau pikiran atau gagasan pokok. Nah, soal ide atau gagasan pokok ini jangan sampai kemudian hal yang bersifat teknis itu masuk di tema itu. Kita bicara tema ini ya. Nah, ya. Karena kita belum masuk ke judul. Nah, tema yang kita pilih ini soal apa? Jangan teknis kemudian. Misalnya tema yang teknis itu soal bagaimana tata cara penghukuman mati, itu bukan tema mungkin. Hukuman matinya mungkin menjadi temanya, bukan tata caranya. Itu yang harus dilihat dari tema. Karena tema ini kan sifatnya ide, pikiran. Nanti kita mau baru masuk di tema ini. Nanti kita bicara topik. Nah, tema ini ide, pikiran, atau gagasan pokok. Dia masih abstrak itu loh. Itu. Nah, kalau tema menurut arti katanya itu sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Kata ini berasal dari kata Yunani atau tikenai yang berarti menempatkan atau meletakkan. Pengertian tema dapat dibatasi sebagai suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik. Nah, tema mempunyai dua pengertian. Suatu pesan utama yang disampaikan oleh penulis melalui tulisannya, itu tema. Nah, suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang ingin dicapai, itu tema. Jadi dia dua pesan. Pertama terkait soal apa yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Yang kedua adalah topik yang dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang ingin dicapai. Itu tema. Jadi dia tidak kemudian berdiri sendiri antara topik dan ininya. Nah, sebuah tulisan dikatakan baik apabila tema yang dikembangkan secara terrinci dan jelas. Adanya gagasan sentral, rincian, teratur, dan susunan kalimat yang jelas akan menghasilkan karangan yang menarik dan enak dibaca. Di samping itu, seorang penulis juga harus menampilkan keaslian tulisannya. Keaslian tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya pokok permasalahannya, sudut pandangnya, cara pendekatannya, gaya bahasa dan tulisannya. Ini yang namanya kemudian plagiat tidak akan terjadi kalau dia memiliki pokok permasalahan yang berbeda dari masalah yang lain. Jangan kemudian mengangkat judul skripsi yang sudah pernah diangkat dengan rumusan masalah yang sama. Apa yang mau dicari kemudian kalau sudah pernah diangkat sama orang? Itu kan? Kita mau kajian apa? Itu pertanyaannya. Mau kajian yuridis, sedangkan secara yuridis sudah sering diangkat ini. Kalau kita mau kajian sosiologis, mungkin iya. Mungkin apa perbedaan? Jangan hal yang sudah di Lombok Timur. Lombok Timur ini sama kemudian. Tidak mungkin berbeda.
secara kajian antropologis maupun sosiologisnya. Karena kulturnya adalah sama, kecuali hal yang di Jawa dengan hal yang di sini yang mau kita bandingkan tidak ada masalah. Banyak orang terjebak di situ kemudian, saya katakan. Padahal sama kemudian, kalau mau ya lingkupnya, lingkup kabupaten atau kecamatan misalnya. Nah, setelah tema kita bicara judul. Jadi, secara kesimpulannya, tema itu adalah landasan penelitiannya itu adalah judul tema ya. Sekarang judul. Apabila topik dan tema sudah ditentukan, maka selanjutnya penulis merumuskan judul karya tulisnya. Judul yang dirumuskan sifatnya adalah tentatif, karena selama proses penulisan akan kemungkinan judul berubah. Jadi judul yang kita buat pada saat penelitian itu, dia tidak otomatis menjadi judul yang permanen. Bisa jadi dia akan berubah tergantung hasil dari penelitian. Kalau hasil penelitiannya menemukan ini, dia akan berubah judul. Jadi judul yang sudah disetujui itu tidak otomatis dia menjadi judul yang permanen, tergantung hasil penelitian. Kecuali biasanya yang kajian-kajiannya normatif itu judulnya adalah pasti akan permanen sampai akhirnya. Kalau kajiannya normatif, tapi kalau kajiannya sosiologis atau antropologis, maka dia potensi untuk berubah akan terjadi. Makanya perumusan judul penelitian tidak jarang dianggap sebagai suatu hal yang remeh. Banyak orang yang meremehkan judul penelitian. Padahal itu penting, karena hal itu mungkin disebabkan karena bagi beberapa pihak masalah tersebut merupakan pekerjaan yang agak sulit untuk dilaksanakan. Sebenarnya perumusan suatu judul penelitian sedikit banyak bergantung pada berhasil atau tidaknya seorang peneliti untuk mengabstraksikan masalah yang ingin diteliti. Itu kata kuncinya. Berhasil atau tidaknya seorang peneliti untuk mengabstrakkan masalah yang mau ditelitinya itu. Menurut Fisher, masalah diartikan sebagai suatu kesulitan yang dirasakan oleh seseorang atau suatu perasaan yang tidak menyenangkan seseorang atas fenomena yang ada terjadi. Nah, suatu ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dirasakan atas apa yang seharusnya dan apa yang akan terjadi. Nah, ini masalahnya kemudian. Makanya tadi itu kita bicara soal topik, tema, dan judul. Jadi judul ini mengisyaratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Makanya katanya Fisher itu. Jadi inilah variabel yang kita mau bahas soal kesulitan seseorang kemudian tidak menyenangkan atau penyimpangan. Jadi itu kemudian masalah yang ingin dipecahkan dari sebuah judul soal kesulitan, perasaan tidak menyenangkan, dan ketidaksesuaian dan penyimpangan. Misalnya contohnya, kita mau angkat judul soal razia masker di mobil umum, di mobil pribadi. Di situ kita lihat ada penyimpangan sebetulnya. Nah, di penyimpangan itu dia menemukan ada perasaan tidak menyenangkan dan ada kesulitan yang dirasakan oleh seseorang ketika dia menggunakan mobil pribadi dan kena razia misalnya seperti itu. Itu persoalan penyimpangan hukumnya kemudian yang kita lihat kan. Bukan hukumnya bekerja sesuai dengan realnya, tapi ada penyimpangan hukum. Nah, itu yang mau kita pecahkan. Faktor-faktor untuk merumuskan judul itu, jadi topik atau tema sudah ditentukan, penulis kemudian menentukan judul karya tulisnya. Yang ditulis sifatnya adalah tentatif karena selama proses penulisan ada kemungkinan judul berubah. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan judul adalah sebagai berikut. Itu ada 4 faktor. Ya, ada 4 faktor. Pertama, judul hendaknya relevan dengan tema atau bagian dari tulisan tersebut. Dia harus punya keterkaitan, tidak boleh terpisah, tapi dia harus ada hubungan antara judul dengan tema. Judul menimbulkan rasa ingin tahu seseorang lain untuk membaca tulisan ini. Karena dari judul itu yang bersifat provokatif. Jadi jangan buat judul itu panjang-panjang.
Cukup 12 kata aja buat judul, tapi dia provokatif sifatnya. Orang ingin membaca, orang ingin tahu. Itu yang terpenting. Jangan buat judul yang panjangnya sampai 1 meter itu 3 paragraf, tapi orang tidak menarik kemudian membacanya. Kemudian judul tidak dipergunakan kalimatnya tidak terlalu panjang. Jika judul terlalu panjang, maka dibuatlah judul utama dan subjudul. Contohnya yang namanya judul utama dan subjudul itu. Penerapan apa istilahnya? Penerapan sanksi administratif dalam tindak pidana korupsi. Nah, itu judul utamanya, studi kasus. Nah, itu judul pendampingnya, studi kasus di pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi kita mau melihat penyalahgunaan wewenang bukan di semua pengadilan, tapi di pengadilan tindak pidana korupsi misalnya. Itu subjudulnya. Itu yang dimaksud. Ada judul utama, ada subjudul. Atau studi kasus di Kabupaten Lombok Timur misalnya seperti itu. Nah, itu subjudul. Bisa juga dibuat studi konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lombok Timur misalnya. Itu bisa tanpa ada subjudul, cukup dengan judul utama karena panjangnya cuma 12 kata misalnya. Tidak panjang seperti tadi itu, kalau dia disambung dia makan panjang. Judul harus memiliki independent variable atau variabel bebas dan dapat di definitif variabel. Jikalau hendak merumuskan satu judul penelitian harus sebaiknya judul tersebut menggambarkan suatu yang sederhana masalahnya. Jangan terlalu rumit mencari masalah. Jadi gambarkan dia rumusan masalah yang paling sederhana. Nah, itu pentingnya bicara soal judul. Kemudian judul penelitian sebaiknya dirumuskan secara singkat dan jelas. Perlu diperhatikan penggunaan gaya bahasa yang baik serta pemaknaan bahasa yang didasarkan pada dasar-dasar gramatikal yang baik pula. Jadi harus dilihat EYD-nya, itu pertama. SPOK-nya juga harus dilihat. Subjek, predikat, objek, konsonan. Itu harus dilihat. Itu pentingnya membuat judul. Jangan kemudian membuat judul yang menggunakan kata-kata yang masih bercabang. Misalnya di mana. Itu bercabang. Di mana itu masih 2 makna. Nggak pasti. Dia harus pasti kemudian. Tidak perlu dipergunakan kata-kata atau istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang mengundang kiasan. Jangan terlalu menggunakan bahasa hukum yang kita tidak pahami. Banyak terjadi itu. Kemarin ada saya tanya, itu dia ajukan judul signatur elektronik. Apa itu signatur? Dia tidak paham. Padahal signatur itu kan bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan tanda tangan, gitu kan? Tanda tangan elektronik. Jangan menggunakan kata-kata yang kita tidak paham. Karena kalau kita tidak paham, seyogyanya kita ini tidak paham soal ilmu hukum sebetulnya itu. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Perbuatan melawan hukum, jangan membuat judul onrecht verdaad misalnya, kan tidak paham kita. Ketika ditanya apa itu onrecht, apa itu matigat, bingung. Jadi itu judul itu harus mudah dipahami. Pentingnya rumusan masalah. Nah, sebelum sana dulu, judul dulu. Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Lanjut, Pak. Pak, mau mengenai judul saya itu, Pak, benar atau enggak? Coba, apa judulnya? Apa yang menyebabkan koruptor bisa dihukum mati di tengah COVID-19? Apa yang menyebabkan koruptor bisa dihukum mati? Itu kan bukan judul. Dapatkah koruptor dihukum mati di COVID-19? Jangan membuat judul dengan pertanyaan. Nah, dibedakan. Dia harus misalnya begini. Tindak pidana korupsi terhadap pelaku
pelaku bantuan sosial. Itu udah. Nah, Mungkin ancaman itu hukuman mati bagi itu ininya ya, itu apa judul utamanya. Subjudulnya ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, misalnya. Subjudulnya itu. Atau ditinjau dari Undang-Undang apa istilahnya, TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang, misalnya. Misalnya seperti itu misalnya. Nah, kalau kita mau membuat subjudul kemudian. Jangan membuat judul yang pertanyaan, karena itu bukan judul. Kalau pertanyaan itu apa, bagaimana, itu di rumusan masalah. di rumusan masalah. Dia harus pasti makanya. Baik, Pak. Yang lain judulnya, silakan. Saya, Pak. Ya. Dampak kelangkaan pupuk bersubsidi di Lombok Timur. Dampak kelangkaan pupuk subsidi. Ya, Kalau dampak berarti bicara implementasi ya. Dampaknya bagi petani berarti maksudnya itu. Bicara nanti di akhir nih. Nah, saya coba masukin di awal. Kajian terakhir nanti. Nah, ini kalau kita bicara judul. Jadi dalam penelitian hukum itu ada 5 hal yang mana yang mau kita kaji. Apakah pembentukan hukumnya, lawmaking itu. Jadi kalau mau bicara lawmaking, berarti kita bicara politik hukumnya. Bagaimana hukum itu dibuat. Bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibuat. Bagaimana undang-undang itu dibuat. Itu lawmaking. Jadi kita akan mengkaji undang-undang cipta kerja misalnya. Bagaimana undang-undang cipta kerja itu dibuat, apakah dia sesuai atau enggak, itu bicara lawmaking, apakah dia sesuai enggak dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 misalnya, tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu bicara lawmaking. Kalau kita bicara produk hukumnya atau legal produknya, maka kita akan bicara tadi itu soal bukan ini. Kalau bicara legal produk, berarti kita akan bicara soal bagaimana hukum yang berlaku di tengah masyarakat terkait soal COVID misalnya. Maka kita bicara produk apa saja hukum yang berlaku pada selama masa COVID. Nah, itu bicara produk hukumnya. Hukum undang-undangnya ini, PP-nya ini, Perpres-nya ini, Perdanya ini, Perbupnya ini, dan seterusnya. Nah, itu kita bicara soal produk hukumnya selama COVID. Nah, kalau bicara penerapan, bagaimana penerapannya? Kalau bicara penerapan, tadi itu yang pertanyaannya Azizi soal dampak. Penerapan pasal sekian undang-undang tentang perlindungan petani misalnya. Maka di situ bicara implementasi, bicara dampaknya kemudian. Nah, kalau bicara implementasi lebih kepada pelaksanaan hukumnya, law implementation-nya. Kalau penerapan hukum, law application-nya. Bagaimana penerapan hukumnya? COVID ini bagaimana penerapan hukumnya? Apa yang diterapkan terhadap anak yang melaksanakan pendidikan misalnya dari tingkat SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi, itu penerapannya untuk antisipasi atau mencegah COVID misalnya, itu penerapan hukumnya. Nah, kalau pelaksanaannya, hasilnya kemudian, tadi itu bicara dampak hasilnya. Di dampak itu ada cara melaksanakannya, dampaknya bagaimana, itu pelaksanaan. Nah, dampak ini akan menimbulkan penegakan hukum. Kalau dia keluar dari real hukumnya, itu yang disebut dengan law enforcement. Law enforcement itu ya penegakan hukum. Bagaimana penegakan hukum? Itu lebih banyak kepada bicara soal sanksi pidana, sanksi administratif. Kalau penegakan hukum, sanksi administratif, sanksi pidana. Di situ law enforcement-nya. Nah, ini yang kemudian menjadi realnya kemudian.
kita mau kaji apa sih sebetulnya undang-undang itu? Apakah pembentukannya, apakah produknya, apakah penerapannya, atau pelaksanaannya? Kalau penerapannya lebih kepada sesuai undang-undang dengan perda, atau dia bertentangan, itu bicara penerapan. Kalau pelaksanaan, bagaimana dia dilaksanakan di lapangan? Maka dia akan bicara soal dampak, bicara soal pengawasannya, itu pelaksanaan. Nah, kalau penegakannya, bagaimana orang-orang yang melanggar? Itu bicara soal penegakannya. Itu dipahamin ya. Ini bingkainya kemudian. 5 hal ini menjadi bingkai pondasi dasarnya. Jangan keluar dari pondasi dasar ini. Nah, kita bahas nanti itu di akhir sebetulnya. Tapi saya mulai dari ini. Silakan yang lain. Yang lain mengajukan judul apa? Saya, Pak. Ya. Judul saya modifikasi kendaraan bermotor menurut hukum yang berlaku. Modifikasi Kendaraan bermotor yang berlaku. Modifikasi. Berarti ini ya, apa namanya? Apa istilahnya modifikasi? Pelanggaran. Lebih ke ini berarti. Makanya aturan standarnya mungkin Pak maksudnya Jiji. makanya lebih kepada penegakannya. Penegakan hukum modifikasi motor yang tidak sesuai dengan undang-undang lalu lintas misalnya. Kan lebih ke sana kan? Lebih maksudnya adalah penegakan. Saya lebih menekankan kepada anaknya, Pak, aturan modifikasi menurut hukum yang berlaku. Terhadap sepeda motor. Kan tidak ada itu. Bagaimana mau dilihat apakah aturan itu ada atau dia bertentangan. Kalau dia ada kan penerapannya. Kalau dia tidak ada bagaimana mau diteliti kemudian. Pasti yang bertentangan, pelanggaran berarti kan. Kan contohnya kayak itu Pak, penerapan yang sekarang marak itu kan razia kena muffler yang suaranya melebihi standar DB. Makanya, itu. Ya itu kan tidak ada aturannya kemudian dia melebihi dari standar. Berarti kan bicara penegakan itu. Ya tapi kan Pak banyak antara yang menegakkan itu tidak menggunakan alat DB killer itu Pak. Itu yang menjadi berita yang hangat bagi kami penikmat otomotif Pak. Makanya kan kemudian yang jadi persoalan kan kemudian ini kan yang mau dilihat kan apakah kemudian dia keluar dari aturan pelaksanaannya, aturan normanya itu, atau dia benar sesuai dengan aturan normanya atau tidak. Objek kajiannya kemudian adalah undang-undang. Tetap harus undang-undang, jangan kemudian bicara permen biasanya permen itu dilihat. Permen memang mengatur hal yang teknis, tapi di peraturan perundang-undangannya, apakah kemudian misalnya bicara soal knalpot racing misalnya, yang kemudian tidak sesuai dengan standar. Knalpot racing ini kemudian menyebabkan orang lain menjadi bising, tidak menimbulkan orang lain menjadi dirugikan akibat dari knalpot racing misalnya. Karena begini, kan dia keluar standar seperti apa sih harus sepeda motor. Syarat-syaratnya. Saat dia keluarkan standar itu mungkin yang bisa dilakukan adalah hanya modifikasi tidak melebihi dari apa yang ditentukan dalam standarnya itu. Dilihat kemudian aturannya. Apakah dia mau dikaji dari sisi penerapannya atau kemudian penegakannya. Maka kalau dia dikaji dari penegakannya, di dalamnya pasti ada sisi pelaksanaannya. Dipahamin? Iya Pak ya. Ya Pak, paham Pak. Pasti ada sisi pelaksanaannya. Tadi saya cerita soal razia masker. Razia masker terhadap orang yang di dalam kendaraan. Nah di dalamnya itu ada pelaksanaannya, ada sisi penegakannya kemudian. Itu maksudnya.
Jadi dia tidak berdiri sendiri, tetap dia kemudian. Makanya pertanyaannya itu dalam rumusan masalahnya itu, ke dalam rumusan masalah itu, rumusan masalah satu itu selalu dimulai dengan apakah atau apa saja. Nah, itu yang dikaji adalah peraturan perundang-undangannya dulu. Baru masuk ke bagaimanakah kemudian. Jangan bagaimanakah dulu, baru apakah saja, kebalik. Tapi apakah dulu, baru bagaimanakah. Gitu. Begitu. Yang lain? Saya, Pak. Ya. Saya. Judul penelitian saya itu dampak pasal 459 huruf C PP nomor 22 tahun 2021 tentang fly ash dan bottom ash terhadap lingkungan dan masyarakat. Bottom ash dan fly ash, apa itu? Ya, itu kan yang mengenai apa namanya, limbah batu bara yang dikeluarkan dari kategori berbahaya itu, Pak. Itu kan yang kemarin sempat lagi limbah viral. limbah B3. Iya, limbah B3. Jangan disebut bottom A dan limbah A di dalam judulnya langsung. Dampak limbah B3 terhadap lingkungan, apa yang mau diteliti? Lingkungan mana nih? Lingkungan pesisir kah? Atau lingkungan kehutanan? Atau lingkungan masyarakat perkotaan? Itu harus jelas tujuannya. Oh, iya. Tidak umum kemudian. Nah, jangan kemudian menyebut istilah itu langsung ke limbah B3. Nah, persoalan di penjelasan apa itu limbah B3 nanti akan dijelaskan di dalam hasil di tinjauan pustakanya. Apa itu limbah B3 di sana. Jangan disebut judul ini, kan orang tidak paham. Tapi kalau orang dengan limbah B3 orang paham kemudian. Oh, limbah B3 ini limbah yang berbahaya gitu. Jadi langsung ke judul limbahnya itu kemudian, jangan dengan istilah-istilah itu, orang tidak ngerti. Oh, iya. Iya, Pak, ya. Nah, tapi kemudian lebih spesifik kemudian lokasinya di mana. Jangan luas. Iya. Jangan di perairan, di sungai, danau, laut, sungai, danau, laut, atau hutan, atau perkotaan. Iya. Lebih spesifik kemudian. Di mana limbah B3 itu ada misalnya. Oke, dipahamin? Iya, paham, mungkin, Pak. Lokasinya itu bisa dibuat menjadi subjudul. Studi di desa atau studi di kota, di Kabupaten Lombok Timur misalnya. Oh, iya. Jangan bisa seperti itu. Atau studi di kecamatan ini Kabupaten Lombok Timur, bisa. Itu menjadi subjudul. Baik, yang lain ada? Pak, ya. Betul judul saya itu? Apa judulnya makanya? Dampak kelangkaan pupuk bersubsidi di Lombok Timur. Dampak kelangkaan pupuk bersubsidi di Lombok Timur. Itu kan mau dilihat dari undang-undang undang-undang pertanian kan? Perlindungan petani. Undang-undang perlindungan petani ada itu. Ada yang angkat kemarin itu. Ada teman seniornya yang angkat gitu. Dampak bisa masuk gitu. Dampak kelangkaan pupuk terhadap petani apa? Harus jelas dulu. Petani jagung, petani padi, atau petani tembakau. Harus diperjelas. Karena kan ada beberapa yang menggunakan pupuk apa kemudian. Dampak kelangkaan pupuk terhadap petani di musim apa misalnya bisa juga. Karena beda-beda musim, beda-beda pupuknya ya. Tapi yang penting kan dampak kelangkaan pupuk terhadap hasil pertanian atau dampak kelangkaan pupuk terhadap perlindungan petani terhadap dampak kelangkaan pupuk juga bisa dibalik. Jadi fokus ke petaninya. Kalau hukum kan, kalau perlindungan itu kan masuk bicara hukum. Kalau dampak itu
dia bisa berdampak secara ekonomi, bisa berdampak secara sosial, bisa berdampak secara hukum. Dia masih rancu. Tapi kalau masuk perlindungan hukum terhadap petani akibat kelangkaan pupuk, itu bisa sudah masuk ke hukum. Langsung ke tujuan penelitian hukumnya, tidak keluar dari penelitian hukum. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut dulu. Lanjut dulu. Jadi rumusan masalah itu merupakan salah satu langkah dari sekian banyak langkah dalam melakukan penelitian. Rumusan masalah menurut Akbar dan Usman 96 dalam bukunya Metodologi Penelitian Sosial adalah suatu usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang spesifik dan perlu dijawab. Jadi itu rumusan masalah. Cara menemukan masalah. Pada dasarnya setiap orang memiliki masalah, bahkan orang yang tidak mempunyai masalah akan dimasalahkan oleh orang lain. Hanya orang gila tidak mempunyai masalah. Jadi ingat, hanya orang gila yang tidak punya masalah, karena dia tidak berpikir logis, sadar, dan rasional. Itu orang gila. Jadi masalah itu sudah ditemukan, maka 50% pekerjaan penelitian telah selesai. Kalau kita sudah menemukan rumusan masalah, itu sudah setengah sudah ketemu apa yang mau kita teliti. Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Mana masalah penting, kurang penting, dan lain sebagainya, sehingga diketahui akar masalahnya. Jadi kita buat pohon masalah. Pohon masalah itu kita bisa buat ranting-rantingnya. Ini apa masalah utamanya? Topiknya adalah soal pernikahan di bawah umur misalnya. Apa kemudian masalah yang membidangi tadi, atau soal ini dampak kelangkaan pupuk misalnya. Apa akibat dari kelangkaan pupuk di petani? Ada faktor ekonomi, apa saja kemudian turunnya pendapatan, tidak sekolahnya anaknya dan seterusnya misalnya. Itu masalah satu. Masalah dua kemudian faktor sosial misalnya kriminalitas akibat pupuk tidak ada, gagal panen, petani tidak bisa menghasilkan pendapatan, maka menimbulkan kriminalitas. Kemudian soal bank rontok misalnya, atau hutang yang meningkat, itu juga bagian dari sosial. Kemudian faktor hukum, apa yang menyebabkan faktor hukum, kemudian faktor hukum, kemudian tadi soal bicara kriminalitas dan seterusnya juga bagian dari faktor hukum. Ada perbuatan melawan hukum dan sebagainya. Nah, itu pohon masalah itu yang kita teliti. Jadi mungkin dari 3 masalah itu menimbulkan ada pertanyaan, ada masalah-masalah kecil yang menyebabkan menjadi masalah yang jumlahnya mungkin 20 masalah. Itu yang dimaksud pohon masalah itu. Nah, itu cara mencari rumusan masalah kalau kita mau meneliti soal masalah. Jadi dimulai dengan pohon masalah terlebih dahulu. Nah, ketentuan rumusan masalah menurut Subagio 2004 dalam buku Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek mengemukakan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam membuat rumusan masalah, antara lain dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, dirumuskan dalam bentuk kalimat sederhana. Rumusan masalah harus singkat, padat, tidak menimbulkan kerancuan dalam pengertiannya. Mencerminkan keinginan penulis dalam melakukan penelitian. Tidak mencerminkan dalam pencarian data lapangan. Tidak mempersulit dalam pencarian data lapangan. Itu yang pertama. Itu penting. Jangan kemudian membuat rumusan masalah, tapi mencari data lapangan yang sulit. Dia harus mudah. Kemudian rumusan masalah dapat dipakai sebagai hipotesa. Jadi rumusan masalah ini kita sudah menemukan apa hipotesanya. Kemudian rumusan masalah dapat direfleksikan ke dalam bentuk judul. Rumusan masalah dapat dikatakan juga sebagai penjelasan mengenai apa yang kita teliti, seperti mengapa masalah tersebut perlu diteliti dan bagaimana permasalahan tersebut diteliti. Itu rumusan masalah.
Jadi ini tahapannya harus memenuhi syarat-syarat, ini harus diingat itu. Jangan dibuat serampangan kemudian. Sebentar Pak dosen. Silakan. Yang nomor 7 itu Pak, maksudnya apa Pak, dan bisa diberikan kita contohnya Pak, yang rumusan masalah dapat direfleksikan itu Pak dalam judul. Jangan keluar dari judul rumusan masalah itu. Dia harus merefleksikan judul dengan rumusan masalah itu harus sama. Iya. Oh ya, ya. Jangan judul kita soal perlindungan petani, tapi yang kita angkat soal rumusan masalah soal nelayan, kan nggak nyambung. Ya tadi misalnya Cynthia nanya soal, Lulan nanya soal limbah B3. Jangan keluar ke soal limbah di luar B3 misalnya rumusan masalahnya. Harus dia limbah B3 gitu. Pokok rumusan masalahnya. Jangan limbah rumah tangga dianggap sebagai limbah B3 misalnya. Kan repot. Tidak nyambung. Dia harus merefleksikan apa yang menjadi judul. Oh ya Pak. Kayak keterkaitan ya Pak ya sama judulnya itu dan pembahasannya nanti kan? Ya benar. Dia punya hubungan hukum, tidak kemudian tiba-tiba muncul itu kan bukan seperti itu maksudnya. Jadi hubungan hukumnya ada. Pahamin kan? Ya Pak. Insyaallah paham. Paham Pak. Jelas video saya? Jelas Pak. Ya Pak. Warna hijau dia tadi Pak. Ya, tapi kan jelas Pak. Dengan pilihan hijau Jos. Syarat-syarat rumusan masalah. Pertama berisi pertanyaan, apa yang dijawab melalui pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Jadi apa yang mau dijawab dari rumusan masalah itu? Makanya misalnya contoh rumusan masalah, nah ini misalnya pelindungan hukum terhadap petani. Nah, tadi pertanyaannya siapa namanya? Pertanyaannya Haji apa? Hasan Asari. Pelindungan hukum terhadap petani ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Nah, ini apa yang mau dilihat? Apa dia bisa lihat pupuk, soal pupuk, dia bisa lihat soal hama, produksinya itu bagaimana, atau soal pembelinya untuk melindungi hasil pertanian itu bisa. Tergantung rumusan ini kan umum ini. Pelindungan hukum terhadap petani ditinjau dari Undang-Undang 19. Nah, di Undang-Undang 19 itu apa yang diatur kemudian? Nah, apa yang diatur terhadap pelindungan itu yang kita jadikan rumusan masalahnya kemudian. Paham masannya? Ya, Pak. Atau soal kewenangan penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang pengolahan lobster. Nah, Peraturan Gubernur ada penerapan sanksinya. Nah, penerapan sanksi yang dilakukan oleh gubernur ini apakah dia memiliki kekuatan daya ikat atau daya paksa atau tidak? Karena sifatnya adalah pergub bukan perda kemudian. Nah, ini yang perlu diteliti oleh teman-temannya di angkatannya sekarang ini. Kemudian ada soal restoratif justice dalam penanganan perkara 37 PDIB 6/2003 PN Praya. Perkara apa? Perkara yang 3 ibu-ibu rumah tangga yang dihukum yang dipenjara itu. Jadi ada restoratif justice. Restoratif justice ini adalah asas hukum. Jangan dilihat bahasa Inggrisnya, tapi ini ada asas hukum. Pengembalian kepada posisi semula kalau dalam hukum pidana. Jadi restoratif justice ini sebelum ultimum remedium. Ya, jadi tidak di hukum pidana itu. Asas ultimum remedium, restoratif justice, premium remedium. Nah, itu yang mau dikaji soal restoratif justice-nya. Kemudian ada tinjauan yuridis prosedur pemilihan kepala desa antar waktu. Ini objek kajiannya adalah normatif kemudian. Bagaimana cara pergantian antar waktu. Kemudian
kekuatan sertifikat elektronik sebagai bukti autentik hak atas tanah. Itu bagaimana kekuatannya. Jadi satu judul, kemudian dia menentukan kemudian judul lainnya. Misalnya kekuatan sertifikat, maka yang dilihat adalah sertifikat biasanya sebagai atau otentik dengan sertifikat elektronik itu seperti apa kekuatan hukumnya. Itu bagaimana dengan KUH Perdata, bagaimana dengan Undang-Undang ITE, dan seterusnya. Itu kalau melihat judul. Jadi dia dari judul ini sudah tergambar rumusan masalahnya apa. Misalnya, kekuatan sertifikat elektronik sebagai bukti autentik di hak atas tanah. Apa saja aturan tentang sertifikat dan sertifikat elektronik. Nah, itu yang harus dikupas dulu aturannya. Terus yang kedua, bagaimana kekuatannya sebagai bukti autentik atas hak atas tanah. Apa dasarnya kemudian dia menjadi kuat? Apakah dia kemudian tidak menimbulkan masalah hukum baru atau menimbulkan masalah hukum baru? Itu yang dikaji bagaimanakah kemudian. Baik, yang lain silakan. Pak. Sambil dipresent ya. Coba selain judul, presentasikan masalahnya apa itu kemudian. Biar enak kita ini. Oh iya, saya bisa, Pak. Tentang Pak ini, tentang kerangka pemikiran dalam proposal itu harus ada ya, Pak. Kerangka pemikiran dalam proposal ya iya. Yang namanya proposal nanti. Nanti kita bicara kerangkanya itu. Kerangkanya itu adalah kerangka proposal ya. Karena kini kejauh bares. Tujuannya sudah mencari suatu dalam pemuasan akademis seseorang dan ininya. Saya masuk ke penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu ada soal asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum. Penelitian hukum, asas-asas hukum itu tadi kita bicara tadi itu soal restoratif justice, premium remedium, ultimum remedium, lex specialis delegat de generalis, itu penelitian soal asas-asas hukum. Kemudian sistematika hukum. Sistematika hukum kita penelitian soal doktrin misalnya. Atau penelitian soal pasal-pasal dalam undang-undang atau peraturan undang-undang itu sistematika. Sinkronisasi soal bagaimana mengharmonisasikan. Apakah ada pertentangan norma, ada kekaburan norma, pertentangan norma, kekaburan norma, kekosongan norma. Gitu. Atau ada penyelewengan norma. Itu bisa tadi soal penyelewengan norma itu. Norma yang tidak diatur, tiba-tiba dia melaksanakan norma yang tidak pernah diatur. Gitu. Nah, itu penyelewengan norma. Pertentangan norma. Nah, pertentangan norma ini antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain jadi pertentangan. Tidak sinkron kemudian, itu pertentangan norma. Kekaburan norma. Kekaburan norma tidak selesainya norma itu untuk dibuat menimbulkan kemudian perdebatan. Nah, itu pertentangan norma. Kekaburan, pertentangan, kekosongan. Ada norma kosong, ada norma yang belum diatur. Tapi dalam peraturan ininya sudah dijelaskan. Sebenarnya belum diatur norma itu norma kosong kemudian. Kalau empiris itu bicara soal realita. Realita dalam arti soal efektivitas hukum yang sedang berlaku atau terhadap identifikasi hukum. Itu soal penelitian empiris.
Nah, dari pendekatannya bisa legal research atau bersifat normatif atau metode empiris, yuridis, sosiologis. Itu metode pendekatan. Nah, ini yang sering disebut dengan proposal penelitian. Dia dimulai dari sampai ke persoalan pendekatan. Tipe penelitian itu ada 3, ada eksploratif, ada deskriptif, dan ada eksploratoris. Kalau eksploratif itu lebih kepada mengeksplor. Hukum itu coba dieksplor, dikaji dari prosesnya sampai dia diundangkan. Itu dieksplor. Atau mengeksplor bagaimana hukum itu setelah diundangkan dan bagaimana dia berlaku di masyarakat, itu yang dieksplor. Itu tipe eksploratif. Dieksplor sampai menemukan berlakunya hukum kemudian. Nah, itu eksploratif. Nah, deskriptif itu menceritakan kemudian. Maka dia menceritakan soal tahapan-tahapannya. Misalnya hukum itu bekerja seperti ini, itu bisa studi kasus, bisa dengan survei, bisa dengan prediksi, evaluasi atau perbandingan atau korelasi. Itu deskriptif, itu kita deskripsikan kemudian. Hasil dari data yang kita miliki, itu kita deskripsikan. Oh, seperti ini loh hukum yang bekerja di masyarakat ini berdasarkan survei yang kita lakukan. Nah, eksplanatoris menurut Wikipedia merupakan penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat suatu atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian. Contohnya adalah pengaruh harmonisasi rumah tangga terhadap kenakalan remaja. Itu bisa. Itu untuk bahwa apakah kenakalan remaja ini berdampak terhadap, tadi sudah kita jelaskan, contoh judul sudah. Nah, Mbak silakan supaya enggak saya sendiri yang menjelaskan. Ada pertanyaan? Silakan. Yang bertanya. Berarti Pak, judul itu betul-betul kita harus kuasai dulu Pak ya? Masalahnya yang penting, bukan judulnya. Kuasai masalahnya apa mengambil judul tersebut. Kalau judul kan bisa berubah-berubah tergantung hasil. Tapi kalau masalah tidak mungkin dia berubah. Makanya kuasai masalahnya, bukan judulnya kemudian. Oh, berarti isi permasalahan yang kita mau angkat gitu Pak ya? Iya. Kenapa kita mengambil judul tersebut? Pertanyaannya. Ya Pak. Apa pentingnya judul itu diambil misalnya? Nanti di tengah penelitian bisa saja judulnya agak berubah lah gitu Pak ya. Bisa berubah. Selama topik dan temanya sama begitu judulnya. Gitu. Ya, tergantung kemudian hasil di lapangannya. Iya, iya. Kalau administrasi kependudukan, Pak. Apa masalahnya? Kan banyak sekali administrasi kependudukan ini, banyak sekali dokumen-dokumen yang sekarang ini palsu, Pak. Dan akte KK dan KTP juga bisa juga, Pak, ada yang double gitu, Pak. Kenapa terjadi double? Kan NIK itu kan satu. Iya Pak, satu NIK-nya, tapi ada aja oknum-oknum itu Pak, gitu Pak. Dan itu kan sebenarnya kan kelalaian dari petugasnya juga Pak, gitu. Nah, terus juga banyak juga NIK yang tidak aktif, di mana seorang pegawai yang pergi ke luar negeri itu Pak sangat lalai juga Pak, mengakibatkan banyak dokumen-dokumen yang palsu Pak, gitu Pak. Paham saya ini maksudnya. Kami ini. Jadi banyak orang NIK-nya orang digunakan itu ya untuk pergi ke luar negeri. Iya Pak. Ada pencurian identitas kemudian kan data pribadi. Iya Pak. Berarti kan yang mau di ini kan data pribadi ini. Iya Pak. Perlindungan hukum terhadap data pribadi orang ini kan yang mau diiniin. Lebih ke sana kan? Lebih kepada pelindungan hukum terhadap
data pribadi seseorang menurut undang-undang apa perlindungannya. Oh ya Pak. Lebih ke sana. Tidak umum kemudian, tapi dia spesifik kemudian, itu maksudnya. Kalau Oh ya Pak. dia harus spesifik apa masalahnya. Tadi kan ada data pribadi orang yang bocor digunakan oleh orang lain. Di situ masalahnya kemudian. Nah, masalah itu yang mau dijawab bagaimana perlindungan hukumnya kemudian kan. Karena gini juga Pak, banyak sekali yang tidak sinkron data masyarakat itu yang pergi ke misalnya Pak ke Malaysia, ke luar negeri ini Pak, banyak sekali dia memakai paspor orang yang tidak jadi itu Pak. Jadi otomatis dokumen-dokumen yang aslinya bisa dirubah menjadi mengganti namanya dari paspor yang tidak pergi itu Pak, gitu Pak. Nah, Makanya, di situ maksudnya, disitulah ya, pelanggaran hukumnya kan, bukan dia punya paspor tapi dia gantikan. Itu kan masalah secara hukum. Ya. Kalau itu mungkin dari undang-undang keimigrasian ya, bukan dari undang-undang administrasi kependudukan. Maksudnya. Ya Pak. Baik, yang lain. Ada pertanyaan? Yang butuh klarifikasi silakan. Saya matiin dulu suaranya. Kalau enggak ada, Pak, berarti itu bisa jadi judul Pak ya? Bisa jadi judul soal penyalahgunaan dokumen keimigrasian. Aminduk. Iya Pak. Aminduk bisa. Kalau Aminduk kan berarti kan data pribadi tadi itu, KTP yang ada di KTP itu. Itu Aminduk. Iya ya Pak ya. Tapi kalau paspor itu adalah keimigrasian, nah bisa dimasuk Aminduk. Keimigrasian di dalamnya kan nanti bersangkutan ya. Betul, bersangkutan. Tapi kan sudah jadi awalnya kan dari ya baru ke paspor. Sudah jadi paspor ini posisinya kan digunakan. Kecuali ya, menggantilah. Kecuali dia gunakan data KTP orang untuk membuat paspor. Itu masalah. Tapi ini sudah jadi paspor. Oh iya iya. Tapi dia khusus kemudian makanya ada asas hukum itu lex spesialisnya itu yang dilihat. Itu pentingnya menggunakan asas hukum agar kita paham kapan dia menggunakan lex spesialis, kapan dia mau dikaji secara umumnya. Paspornya ini orang yang punya yang tidak jadi jalan ini tahu dia sudah jadi paspor ini kan, tidak mungkin KTP-nya yang digunakan kan, karena KTP-nya kan sudah dipakai untuk buat paspor. Jadi dokumen keimigrasiannya yang kemudian paspornya yang dipakai. Neti mana Neti? Nggak ada ya? Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Rahmatullah izin nggak ada ya? Samroni Iqbal? Ada. Samsul. Suhel nggak ada. Deki mana Deki? Ada. Yang tambahan itu. Deki Pratama mana? Nggak tahu Pak, nggak tahu. Sarul Jamil nggak ada. Ada dia Pak, masuk dia gitu Pak. Ada Deki, udah saya lihat tuh. Joma, ada. Hadi, Muhammad Supardi. Salut. Hadir. Lalu Arsan Asari. Dek Asari nggak ada. Salut Amri Aziz hadir tadi Pak. R Azizi, Rahmat Azizi ini ya? Iya. Ada dia Pak, ada dia. Firman Suhada. Hadir Pak. Arsan. Hadir Pak. Ini Asri. Kurnianingsih. Kurnianingsih. Baik Nining. Hadir Pak. Muhammad Zabroni, Kabul Budiono. Hadir Pak. Kabul Budiono hadir.
Cynthia Wulandari ya. Baik, ada pertanyaan lagi enggak? Halo Pak, coba saya bikin judul ini kira-kira bisa nggak Pak? Apa judulnya Pak Arsan? Putusan Pengadilan Negeri Selong. Halo Pak, Armi hadir. Putri Armi hadir Pak. Halo. Halo. Ya, silakan. Keputusan Pengadilan Negeri Selong perkara perdata antara dan rapat mengenai sama Haji Mugenang Pastinya di auditorium lantai 2 gedung baru. Gimana Pak Arsan? Pak Arsan? Halo. Ya, halo. Ini Pak, judulnya kira-kira bisa nggak kira-kira keputusan Pengadilan Negeri Selong perkara perdata antara Bapak Sandawati sama Haji Mugenang umpama. Bisa nggak kira-kira? Kasusnya apa dulu itu? Kasusnya masalah persengketaan tanah, Pak. Apa menariknya kemudian dia mau dikaji? Menariknya antara penggugat itu Pak mau menarik tanahnya Pak biar dia kembali ke penggugat Pak. Maksudnya menarik bagaimana? Maksudnya itu kenapa dia menarik kemudian mau diangkat? Apa tempat menariknya? Bukan, maksudnya permasalahannya Pak. Makanya permasalahannya itu menjadi menarik apa masalah? Nah kan sengketa tanah ini kan banyak ini. Iya. Ada namanya Neti Yulia penyerobotan, Zaharani hadir Pak. ada soal ininya. Apa Neti? Aduh ribut. Maksudnya begini, ada soal sengketa hak ini kan banyak ini tanah ini. Ada waris, ada PMH, ada penyerobotan, ada utang piutang, ada hak tanggungan di dalam tanah itu. Apa tempatnya menarik kemudian menjadi masalahnya? Itu Pak Arsan. Pahamin dulu apa masalah putusan itu, apa yang mau dikaji dari permasalahan tersebut. Mana Pak Arsan ini? Itu Pak Arsannya? Pak Arsan tidur. Mana Pak Arsan? Tidur Iya, kayaknya Pak. Didengar enggak? Dengar. Maksud saya itu pahami dulu apa masalahnya. Permasalahannya ya. Sengketa tanah ini kan banyak. Ada waris, ada perbuatan melawan hukum, ada wan prestasi. Wan prestasi pun ada banyak lagi turunannya. Ada belum selesai bayar utang atau sudah bayar utang tapi tidak diserahkan tanahnya dan macam itu. Nah, itu iya, Pak. pahami dulu masalahnya apa yang kemudian menjadi dia menarik kemudian misalnya. Iya. Nah, yang menjadi dia unik karena persoalan tanah ini sudah sering sekali diangkat. Dia tidak hari ini. Dia harus dilihat apa yang menarik. Jangan kemudian berulang-ulang gitu. Karena nanti kita bicara soal plagiat. Karena sekarang ini kan soal tes plagiat itu menjadi keharusan. Enggak. Begitu. Gitu Pak. Pak Hasan. Coba cari judul di sekitar kampungnya yang menarik apa gitu. Itu lebih baik diangkat. Soal apa di wilayah tempat tinggalnya itu banyak pasti. Karena bukan hanya masalah privat ya, masalah publik pasti muncul di tempat-tempat lokasi di sekitar. Oke Pak, oke. Begitu, tidak kemudian berdiri sendiri. Baik, yang lain ada pertanyaan? Dandi? Pak, kalau Saya Pak. kasus dana bansos itu rumusan masalahnya apakah korupsi dana bantuan sosial itu dapat dihukuman mati? Dapat dihukum mati itu benar atau enggak? Nah, itu yang harus dicari dulu. Apakah Undang-Undang Tipikor itu mengakui sampai hukuman mati atau hanya hukuman seumur hidup? Tapi kan ada di pasal 2 atau pasal 3 itu
kalau nggak salah undang-undang korupsi itu kalau terjadi bencana alam terus ada korupsi bisa dihukum mati. Nah, itu yang saya ingin kaji lebih mendalam. Nah, itu yang dilihat makanya. Langsung sebut pasalnya. Penerapan pasal 2, pasal 2 misalnya. Pasal 2 terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan bencana sosial. Oh, jadi itu judulnya? Iya, langsung sebut ke pasalnya soalnya. Kalau pasalnya pasal 2 itu ada hukuman mati, langsung disebut ke pasal berapa. Nah, ada masalah disebut pasalnya di dalam judul. Karena objek kajiannya khusus. Gitu loh. Spesifik ke soal hukuman matinya. Dapat diancam pidana mati. Itu yang mau diteliti kan. Bukan kemudian dibuat undang-undang tipikor secara keseluruhan. Karena di undang-undang tipikor secara keseluruhan itu bukan hanya hukuman mati. Ada penjara seumur hidup, ada penjara 20 tahun, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Khusus langsung ke pasalnya gitu. Kalau menjadi fokus. Begitu. Baik, sudah ya. Kita ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.